Shalom, apa kabar kepada seluruh mahasiswa dimanapun kalian berada, semoga semuanya masih dalam keadaan yang baik-baik saja. Kembali lagi dengan saya, Bu Belsi Pangkei, dalam mata kuliah Fundamental of Nursing Assessment. Kali ini kita akan membahas satu topik lagi yang berhubungan dengan pengkajian, yaitu pengkajian pola nutrisi atau metabolik yang lebih khusus pada pengkajian sistem endokrin. Adapun yang menjadi subcapaian pembelajaran mata kuliah di topik kita ini, yaitu yang pertama kita akan mereview anatomi dan fisiologi dari sistem endokrin, kemudian mengidentifikasi komponen data subjektif dan objektif dalam pengkajian pola nutrisi dan metabolik, khususnya ke sistem endokrin, mengidentifikasi pemeriksaan diagnostik yang berhubungan dengan sistem endokrin, mengidentifikasi terapi yang berhubungan dengan sistem endokrin, dan tentunya menguasai teknik dan prosedur pengkajian pola nutrisi dan metabolik, khususnya ke sistem endokrin, yang dilakukan secara mandiri ataupun berkelompok. Jadi, untuk mencapai subcapaian pembelajaran mata kuliah ini, perlu diingatkan lagi bahwa mahasiswa harus mengikuti proses pembelajaran, baik yang diajarkan oleh lecture, sampai ke praktek kalian di laboratorium maupun klinik. Jadi, ini adalah bentuk satu kesatuan, sehingga subcapaian pembelajaran mata kuliah ini bisa kalian capai. Sebelum kita lanjut membahas tentang sistem endokrin, mari kita lihat terlebih dahulu tentang metabolisme. Metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi dalam sel-sel tubuh. Reaksi ini merupakan proses dasar kehidupan yang memungkinkan sel untuk tumbuh, bereproduksi, mempertahankan struktur, dan berespon terhadap lingkungan sekitar. Metabolisme ini bergantung pada ketersediaan bahan bakarnya, yaitu glukosa dan asam lemak, oksigen, serta keseimbangan proses anabolik atau pembentukan dan katabolik atau penghancuran. Pengaturan proses ini berlangsung dinamis, dan ini merupakan salah satu tugas dari sistem endokrin dan neuroendokrin tubuh. Jadi, kenapa kita harus belajar tentang sistem endokrin ini? Karena sistem endokrin ini mempengaruhi proses reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh seorang manusia. Nah, di sini saya mau gambarkan sebuah ilustrasi ya. Yang pertama kalian perhatikan dulu gambar yang berada di kiri bagian atas. Ketika semua sistem berjalan dalam jalur yang tepat, meski sangat bervariasi dalam fungsi, akan tetap dalam kondisi seimbang, homeostatis, dan harmoni. Jadi kalau kita lihat di gambar sebelah kiri atas ini, kelihatan di sini bahwa jalanan ini sangat padat dengan kendaraan mobil ya. Tetapi saat mereka berjalan pada porsinya, berjalan pada jalurnya, maka semuanya akan baik-baik saja, akan terus berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi bagaimana dengan ilustrasi yang digambarkan lewat gambar yang berada di sisi kanan bawah? Ketika ada bagian sistem yang gagal, rusak atau terganggu, maka akan menyebabkan kekacauan atau ketidakharmonisan. Jadi, kalau pada ilustrasi gambar yang di bawah ini terlihat bahwa satu bagian saja atau satu mobil saja misalnya mengalami rusak atau misalnya tidak mengikuti pada jalurnya, maka kekacauan ini akan terjadi. Nah, begitulah metabolisme tubuh kita. Jadi saat ada satu sistem, ada satu bagian yang rusak, itu akan mempengaruhi bagian-bagian yang lainnya. Sehingga kalau misalnya ada satu bagian yang rusak, maka tidak akan terjadi keseimbangan, tidak ada harmoni, tidak terjadi homeostatis, seperti itu. Selanjutnya mari kita lihat apa itu homeostatis. Kalau di awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa dalam tubuh setiap manusia itu ada namanya sebuah reaksi kimia.
reaksi kimia ini pasti terjadi dalam setiap tubuh manusia. Reaksi kimia dari apa? Reaksi kimia dari sel-sel yang ada dalam tubuh manusia itu sendiri. Nah, sel-sel ini diatur dalam sebuah sistem, dan salah satunya adalah sistem endokrin. Pada saat sistem ini berjalan sesuai pada jalurnya, maka akan terjadi keharmonisan, akan terjadi keseimbangan, atau akan terjadi yang namanya homeostatis ini. Tetapi jika salah satu sistemnya ini mengalami gangguan atau rusak, maka akan terjadi ketidakharmonisan. Nah, lebih spesifik mari kita lihat apa itu homeostatis. Homeostatis adalah pemeliharaan melalui mekanisme fisiologis tubuh, kondisi yang relatif stabil dalam tubuh. Misalnya, kondisi seperti suhu tubuh, tekanan darah, pH, dan konsentrasi bahan kimia seperti hormon tertentu dalam darah. Tubuh selalu berusaha berada dalam keadaan keseimbangan yang dinamis, di mana homeostatis ini mengatur kondisi internal agar tetap seimbang, harmoni, meskipun suasana eksternal selalu berubah. Nah, jadi homeostatis ini kalau kita lihat pada gambar di samping kanan ini, harusnya itu seimbang ya, harusnya dia dalam keadaan stabil. Tapi ketika dia tidak stabil, maka di situ terjadi imbalance ya, atau ketidakstabilan. Ketidakstabilan ini dipengaruhi oleh reseptor yang datang dari luar tubuh manusia, di mana reseptor ini akhirnya mempengaruhi control center, yaitu sistem saraf pusat kita, dan akhirnya memberikan efektor dalam tubuh kita, memberikan efek dalam tubuh kita terhadap apa yang diterima dari luar. Nah, homeostatis ini akan menjaga keseimbangan itu agar tetap seimbang ya. Misalnya suhu tubuh. Walaupun keadaan di luar dalam keadaan dingin atau walaupun keadaan di luar tubuh kita, lingkungan kita dalam keadaan panas, namun sistem yang ada di dalam tubuh kita itu akan tetap menyeimbangkan agar suhu tubuh kita itu tetap dalam keadaan normal dan tidak mengikuti suhu yang ada di luar. Nah, itulah homeostatis. Nah, selain dari suhu tubuh yang diatur supaya tetap seimbang dalam tubuh manusia, yaitu salah satunya adalah hormon. Hormon ini berasal dari kata hormein yang artinya memacu. Hormon adalah zat kimia organik yang diproduksi oleh kelenjar endokrin di dalam tubuh yang disekresikan ke dalam peredaran darah dengan jumlah yang sangat kecil yang dapat merangsang sel-sel tertentu untuk berfungsi. Nah, pada hormon itu ada dikenal dengan nama mekanisme umpan balik hormon. Mekanisme umpan balik hormon ini terbagi atas positif feedback dan negatif feedback. Nah, kita lihat dulu yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan positif feedback? Positif feedback itu adalah sistem umpan balik positif, memperkuat atau kenaikan perubahan kondisi terkendali. Sebuah stimulus menyebabkan perubahan umpan balik, meningkatkan perubahan. Sistem umpan balik positif umumnya mengontrol kondisi jarang seperti ovulasi, melahirkan, atau pembekuan darah. Jadi saya kasih contoh di sini untuk positif feedback, misalnya pada saat seseorang melahirkan, saat anaknya itu dilahirkan, maka sistem tubuh dia, khususnya untuk rahimnya seorang perempuan itu akan kembali seperti sedia kala. Akan berfungsi seperti pada dulunya sebelum dia mengandung seorang bayi. Nah, itu positif feedback. Jadi, kondisi di mana terjadi perubahan, tetapi saat dia melewati sebuah mekanisme, dia akan kembali dalam kondisi yang terkendali atau kondisi pada mulanya, seperti itu. Sedangkan untuk negatif feedback, di mana negatif feedback ini merupakan sistem umpan balik yang negatif,
membalikkan perubahan kondisi terkendali. Sebuah stimulus menyebabkan perubahan sistem umpan balik mengurangi perubahan. Saat gula darah meningkat, insulin diproduksi untuk mengurangi gula darah. Nah, itu contohnya. Jadi kalau negatif feedback, misalnya saat gula darah dari seorang pasien di dalam darahnya ini terkandung banyak gula, maka insulin itu akan diproduksi untuk menyeimbangkan. Jadinya darahnya menjadi normal. Jadi itu kan adalah negatif feedback ya. Harusnya kan kalau misalnya gula darahnya naik, positif feedbacknya berarti dia harus turun dong. Ya, mengerti ya? Sedangkan yang dibilang negatif feedback ini saat dia naik, pankreas ini akan lebih ekstra menghasilkan insulin supaya gula darah seseorang itu menjadi normal. Jadi dia bukan kembali, tetapi dia menyeimbangkan sesuatu yang sudah ada. Jadi insulin itu bekerja lebih ekstra supaya menyeimbangkan gula darah yang ada dalam tubuh. Beda dengan positive feedback, dia kembali ke kondisi awalnya, seperti itu. Nah, itu adalah mekanisme dari umpan balik hormon ini. Secara umum, apa sih yang menjadi fungsi dari hormon? Jadi, fungsi hormon itu sebenarnya tergantung dari masing-masing hormon dan dihasilkan dari kelenjar endokrin apa ya. Tapi secara umum, hormon itu berfungsi dalam reproduksi, kemudian berfungsi juga dalam pertumbuhan dan perkembangan, berfungsi dalam pemeliharaan perubahan lingkungan, dan berfungsi dalam produksi energi, pemanfaatan, maupun penyimpanan. Ini adalah fungsi hormon secara umum. Hormon pun terdiri dari beberapa klasifikasi. Yang pertama ada klasifikasi hormon berdasarkan struktur kimianya atau berdasarkan susunan dari kimianya. Yang pertama itu ada hormon steroid, kemudian yang kedua ada hormon peptida, yang ketiga ada hormon asam amino, dan yang keempat ada hormon asam lemak. Nanti penjelasan dari masing-masing hormon ini bisa kalian baca saja, karena saya akan lebih memperdalam kalian khususnya dalam pengkajian. Jadi untuk klasifikasi hormon ini silakan kalian baca di buku kalian ya. Selain berdasarkan struktur kimianya, hormon pun dibagi berdasarkan fungsinya, yaitu berfungsi sebagai metabolisme. Hormon berfungsi sebagai pengatur metabolisme khusus untuk air dan mineral. Hormon perkembangan, kemudian ada hormon pengatur sistem kardiovaskuler, dan ada juga hormon trofik. Jadi untuk klasifikasi hormon ini ada pun yang berdasarkan fungsinya. Jadi silakan nanti kalian bisa membaca lebih dalam di buku kalian. Selain dua klasifikasi tadi, hormon pun itu terdiri dari dua bentuk ya. Yang pertama ada hormon yang larut dalam lemak. Yang larut dalam lemak ini terikat pada protein plasma untuk transportasi, dirilis atau dilepaskan pada saat dibutuhkan saja. Misalnya hormon tiroid dan steroid, ya. Kemudian ada juga hormon yang larut dalam air, di mana hormon ini beredar bebas dalam darah ke jaringan target. Biasanya ini hormonnya yaitu insulin, hormon pertumbuhan, dan prolaktin. Nah, sekarang kita masuk pada kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin terdistribusi ke seluruh bagian tubuh. Jaringan endokrin, endo atau dalam, mengeluarkan hormon yang akan dibawa darah agar bisa digunakan oleh organ target.
Sistem endokrin bekerja melalui pesan kimia dan lambat. Sementara sistem neurologi bekerja melalui jalur neurotransmitter dan sangat cepat. Jadi dibandingkan antara sistem endokrin dan sistem neurologi, sistem endokrin cenderung lebih lambat dalam proses kimianya. Sistem endokrin bekerja sama dengan sistem neurologi, menyesuaikan diri terhadap perubahan dalam tubuh dan mengembalikannya dalam perubahan yang seminimal mungkin melalui suatu sistem kendali. Ya, jadi sistem endokrin ini menghasilkan sebuah hormon, dan hormon inilah yang saya sampaikan di awal tadi, ada positive feedback dan negative feedback. Nah, ini semuanya diatur dalam sistem endokrin ini. Nah, ini adalah anatomi dari sistem endokrin yang ada dalam tubuh seorang manusia, baik laki-laki maupun pada perempuan. Nah, apa saja yang masuk dalam kelenjar atau yang masuk dalam sistem endokrin tubuh manusia? Yang pertama itu adalah hipotalamus, kemudian yang kedua ada pineal, kemudian yang ketiga ada pituitari, kemudian yang keempat ada tiroid, yang kelima ada paratiroid, yang keenam ada timus, yang ketujuh ada adrenalis, kemudian yang kedelapan ada pankreas, kemudian kalau pada laki-laki ada testis, dan kalau pada perempuan ada ovarium. Jadi ini adalah kelenjar-kelenjar endokrin yang ada dalam tubuh manusia. Nah, masing-masing kelenjar endokrin ini akan menghasilkan hormon yang berbeda dengan fungsinya masing-masing. Jadi, silakan kalian hafalkan apa saja kelenjar-kelenjar endokrin yang ada dalam tubuh manusia, dimulai dari hipotalamus dan diakhiri kalau pada laki-laki testis dan kalau pada perempuan yaitu ovarium. Nah, ini adalah tugas untuk minggu ini, silakan dibaca dan dikerjakan. Tugas ini dibuat dalam kelompok kecil seperti biasa ya. Tugasnya adalah silakan tuliskan hormon yang dihasilkan oleh masing-masing kelenjar endokrin beserta fungsinya ya. Jadi misalnya kalian tuliskan hormon yang pertama, kelenjar endokrin yang pertama adalah hipotalamus. Hipotalamus itu menghasilkan hormon apa saja? Hormon ini, hormon ini, hormon ini. Nah, fungsi dari masing-masing hormon itu pun harus dituliskan, ya. Jadi, dari hipotalamus sampai ke testis dan ovarium, tuliskan hormon apa saja yang dihasilkan beserta dengan fungsinya. Sekarang kita masuk pada asesmen atau pengkajian. Untuk pengkajian sistem endokrin, penyakit dapat terjadi akibat produksi hormon yang berlebihan atau tidak memadai, atau hipersensitivitas organ target, atau resistensi terhadap hormon. Jadi penyakit yang terjadi pada sistem endokrin ini terjadi kalau hormon itu dihasilkan terlalu banyak maupun terlalu sedikit. Gejala gangguan endokrin sering tidak spesifik dan mempengaruhi banyak sistem dalam tubuh. Diagnosis sering tergantung pada pengamatan yang cermat pada pasien dengan gejala non-spesifik yang mendorong pengakuan fitur tertentu. Terlepas dari diabetes mellitus, penyakit tiroid, dan beberapa kondisi reproduksi, gangguan endokrin jarang terjadi. Jadi, untuk sistem endokrin ini memang kalau di rumah sakit, paling banyak yang kita temui yaitu pasien-pasien yang menderita penyakit diabetes mellitus atau biasa orang awam bilang penyakit gula. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari gangguan pada sistem endokrin. Tetapi ada juga gangguan-gangguan lainnya yang dapat terjadi pada sistem endokrin kita. Misalnya pada area reproduksi maupun
pada penyakit tiroid ya. Selanjutnya, berdasarkan data terbaru, berikut Ibu tampilkan prevalensi dan kejadian yang berhubungan dengan sistem endokrin atau kasus-kasus endokrin yang paling banyak terjadi. Nah, di sini dikelompokkan dalam 4 kondisi, yaitu yang pertama ada common, moderately common, uncommon, dan juga rare. Nah, yang masuk pada kelompok common atau yang paling sering kita temui di rumah sakit, yaitu ada diabetes mellitus tipe 2, kemudian ada hipotiroid primer, dan penyakit PCOS. Kemudian yang masuk pada kelompok moderately common itu ada hipertiroid, diabetes mellitus tipe 2, dan juga ada hipogonadisme pada pria. Kemudian yang masuk pada kelompok uncommon itu ada hipopituitarisme, kemudian ada penyakit Addison, dan juga kanker tiroid. Dan yang masuk pada kelompok rare atau cukup langka, yaitu adalah tumor karsinoid, kemudian ada penyakit Cushing, kemudian ada akromegali. Jadi kalau melihat dari tabel ini, insiden yang paling banyak terjadi yaitu adalah diabetes mellitus tipe 2, kemudian ada hipotiroid dan juga PCOS, di mana itu semua berada pada rentang kurang lebih 2-8% prevalensi kejadiannya. Pengkajian umum yang harus kita lakukan yang berhubungan dengan sistem endokrin adalah yang pertama usia. Jadi usia ini adalah salah satu faktor yang harus kita tanyakan ya, harus kita kaji karena ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi sistem endokrin kita. Jadi tanyakan, pasien ini sekarang berusia berapa? Apakah bayi, anak-anak, remaja, dewasa, atau lansia? Kemudian, yang kedua adalah jenis kelamin. Pastikan pasien tersebut berjenis kelamin apa? Laki-laki atau perempuan. Kemudian, pengukuran yang harus kita lakukan, yang umum ya, tinggi badan, berat badan, dan IMT. Cara pengukurannya sudah saya jelaskan pada minggu yang lalu. Ya, kemudian pengukuran lainnya yang biasa dilakukan pada pasien-pasien yang mengalami gangguan pada sistem endokrin, misalnya adalah pengukuran lingkar perut. Jadi ini adalah pengkajian umum yang harus dikaji saat pasien datang dengan keluhan-keluhan yang berhubungan dengan sistem endokrin. Kalau pada minggu yang lalu ada antropometri ya untuk sistem pencernaan. Nah, khusus untuk sistem endokrin, 4 inilah yang harus kalian kaji di awal ya. Untuk form isiannya di mana kalian sudah tahu ya. Sudah mulai membaca form pengkajian yang telah saya bagikan dari awal kelas. Jadi untuk sistem endokrin ini adalah hal-hal penting yang harus kalian kaji. Selanjutnya, masih ingatkan dengan isi dari pengkajian ya. Saya ingatkan kembali bahwa pengkajian itu terdiri dari anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan diagnostik. Anamnesis itu harus terdiri dari keluhan utama, riwayat keluhan utama, riwayat penyakit yang pernah dialami dan riwayat kesehatan keluarga serta ada riwayat sosial maupun kebiasaan. Kemudian untuk pemeriksaan fisik khusus untuk sistem pencernaan maupun sistem endokrin harus ada inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Kemudian yang terakhir pemeriksaan diagnostik akan berbeda. Khusus pada sistem pencernaan dan endokrin tetap ada laboratorium maupun pemeriksaan lainnya, tetapi kurang lebih sama antara sistem pencernaan dan sistem endokrin.
Nah, mari kita lihat apa yang menjadi keluhan utama pasien-pasien yang mengalami gangguan pada sistem endokrin. Kalau pada minggu yang lalu saya jelaskan keluhan-keluhan utama yang sering dimunculkan pada sistem pencernaan, kalau pada sistem endokrin inilah keluhan-keluhan utama yang biasanya dikeluhkan oleh seorang pasien yang datang ke rumah sakit. Yang pertama ada nyeri, yang kedua ada infeksi atau inflamasi, yang ketiga ada manifestasi gastrointestinal, yang keempat ada perubahan kulit, yang kelima ada manifestasi vaskular, yang keenam ada perubahan mental atau indera, yang ketujuh ada manifestasi visual, dan yang kedelapan ada perubahan sistem perkemihan atau reproduksi. Jadi ini adalah keluhan utama yang sering dikeluhkan oleh pasien saat berobat ke rumah sakit. Nah, pada form pengkajian sudah tahu ya letaknya di mana menuliskan keluhan-keluhan utama ini. Nah, selanjutnya adalah riwayat keluhan utama. Riwayat keluhan utama yang pertama, mari kita bahas yang pertama adalah nyeri. Masih ingat dengan PQRST ya? Provokatif atau paliatifnya, kualitas, region, skala, dan timing atau berapa lama nyeri itu terjadi. Saya rasa ini tidak asing lagi ya. Jadi baik di sistem pencernaan, sistem neurologi, maupun pada sistem endokrin, nyeri bisa saja terjadi. Dan saat kita mengkaji nyeri, ini yang harus kita perhatikan. Nah, nyeri pada sistem endokrin, faktor spesifik yang dapat memperburuk atau meringankan nyeri harus kita kaji. Jadi, pasien merasa nyerinya hilang saat apa, dan misalnya akan memperburuk nyeri itu jika pasien melakukan apa, kita harus tanyakan kepada pasien. Kemudian ada obat-obatan OTC, over the counter, obat tradisional, dan derajat kesuksesan. Jadi, adakah obat-obat yang sudah diminum atau sering diminum oleh pasien yang bukan merupakan resep dokter yang mungkin kira-kira dapat meredahkan nyeri? Ya, itu harus kita tanyakan kepada pasien, dan kalau pada form pengkajian kita tuliskan di riwayat keluhan utama kalau pasien datang dengan keluhan nyeri. Keluhan utama yang kedua yaitu ada infeksi atau inflamasi. Apa yang harus kita kaji saat pasien datang dengan keluhan utama ini? Yang pertama kita tanya lokasi infeksi atau inflamasinya di area mana? Di tangan kah, di kaki, di perut, atau di area mana? Kemudian durasi nyeri. Nah, biasanya kalau ada infeksi atau inflamasi akan memunculkan nyeri juga. Nah, kita tanyakan kira-kira infeksi atau inflamasi menimbulkan nyeri yang seperti apa. Kemudian kita perhatikan apakah pasien mengalami demam atau menggigil. Kemudian kita lihat apakah infeksi atau inflamasi itu terjadi karena misalnya luka operasi. Kalau dia pernah melewati proses operasi, tanyakan lokasi operasinya di sebelah mana. Kemudian selanjutnya yaitu adalah waktu yang memperburuk. Sama ya seperti pada nyeri, kita harus tanya kira-kira infeksi atau inflamasi itu menimbulkan nyeri pada saat apa, dan dia akan merasa ringan pada saat apa. Nah, khusus untuk infeksi dan inflamasi ini, adapun infeksi yang menyebabkan munculnya adanya cairan. Nah, jika infeksi atau inflamasi yang kita temukan ada cairan, maka kita harus tambahkan pengkajian kita, yaitu mulai dari kita mencium bau dari infeksi ini. Ya, kemudian warna dari cairan ini seperti apa? Warna merah kah, darah, atau warna seperti apa? Kemudian jumlah cairan ini banyak atau seperti apa ya? Kalau misalnya apa? Luka-luka operasi yang mengalami infeksi mungkin bisa mengeluarkan jumlah cairan yang cukup banyak. Kemudian peningkatan, apakah cairan ini semakin membanyak atau semakin sedikit?
harus kita lihat. Kemudian konsistensinya seperti apa ya. Jadi kalau pada saat pasien datang dengan keluhan infeksi atau inflamasi, inilah yang harus kita kaji, inilah yang harus kita tanyakan. Dan jika ada cairan, harus kita kaji juga bentuk dari cairan itu. Nah, inilah yang harus kalian isi pada riwayat keluhan utama. Keluhan utama yang ketiga yaitu manifestasi gastrointestinal. Nah, kalau pasien-pasien yang mengalami gejala-gejala adanya gangguan gastrointestinal atau gangguan pada lambung, nah, kita harus tanyakan ke pasien, bagaimana dengan nafsu makannya? Apakah nafsu makannya semakin banyak, ingin meningkat maksud saya, atau nafsu makannya menurun? Kemudian tanyakan apakah ada perubahan nafsu makan, intoleransi terhadap makanan, penggunaan mungkin antacid, faktor yang memperburuk atau meringankan, kemudian penambahan atau penurunan berat badan, harus kita tanyakan juga, kemudian keluhan yang sama pada anggota keluarga. Jadi kalau pasien-pasien dengan gangguan gastrointestinal, inilah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada pasien. Nah, biasanya pasien-pasien yang mengalami manifestasi gastrointestinal itu menyebabkan nausea atau vomitus, mual dan muntah. Harus kita kaji juga ya, cara untuk mengkaji nausea dan vomitus sudah saya jelaskan pada minggu yang lalu. Selain itu, kalau pasien datang dengan manifestasi gastrointestinal, kita harus tanyakan kebiasaan buang air besar dari pasien. Apakah terjadi perubahan, kemudian BAB-nya apakah berdarah, diare atau malah konstipasi, adakah penggunaan laksatif atau pencahar, bagaimana dengan warna dan konsistensi dari BAB. Jadi, inilah beberapa pertanyaan yang harus kita kaji saat pasien datang dengan manifestasi gastrointestinal. Keluhan selanjutnya yang biasa muncul pada pasien dengan gangguan sistem endokrin yaitu terjadi perubahan kulit. Nah, biasanya pasien kalau datang dengan gangguan diabetes mellitus, kalau pengobatan diabetes mellitusnya tidak teratur, maka bisa menyebabkan ulkus diabeticum atau luka diabetes ya. Nah, kalau pasien datang dengan adanya luka atau terjadi perubahan pada area kulitnya, yang harus kita kaji atau harus kita lihat yaitu yang pertama, luka tidak sembuh atau sembuh. Semakin parah atau bagaimana? Kemudian kita lihat pitting edema. Cairan di kulit adakah atau tidak? Kondisi kulit sebelumnya. Masalah citra tubuh kita tanyakan ke pasien. Dia merasa minder nggak dengan perubahan yang terjadi dalam tubuhnya. Kemudian perubahan tekstur atau distribusi rambut. Nah, perubahan tekstur maupun distribusi rambut ini berhubungan dengan kebutuhan gizi dari pasien tersebut. Nah, ini juga termasuk salah satu masalah pada sistem endokrin, ya. Selain itu, selain perubahan kulit, kita perhatikan juga yang berhubungan dengan masalah pertumbuhan. Jadi, pada hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin kita itu ada yang menghasilkan hormon pertumbuhan. Nah, kalau misalnya hormon ini mengalami masalah, maka pertumbuhan ini bisa menjadi melambat ataupun menjadi berlebihan, ya. Kemudian tumbuh yang tidak normal atau onset pubertas. Jadi kalau misalnya ada hormon-hormon tertentu yang terganggu dalam kelenjar endokrin kita atau hormon yang ada dalam tubuh kita, maka akan mengalami misalnya kalau pada onset pubertas, misalnya kalau pada wanita misalnya haidnya menjadi tidak teratur atau terjadi keterlambatan maupun kelebihan dalam pertumbuhan. Nah, itu akan menyebabkan perubahan pada kulit seorang pasien juga ya. Nanti kalian akan lihat perubahannya itu seperti apa sebentar. Keluhan selanjutnya yang dapat muncul pada sistem endokrin adalah manifestasi vaskular. Ya.
manifestasi vaskular ini dapat kalian kaji, yaitu yang pertama, apakah pasien mudah memar. Ya, seperti pada gambar yang pertama, memar seperti ini. Kemudian frekuensi mimisan, ya, kalau pasien terjadi mimisan seperti ini, apakah ini jarang terjadi, sering terjadi, atau seperti apa. Kemudian ada asites, ya. Asites ini seperti pada gambar yang di kanan bawah ya, perut yang membuncit. Nah, ini juga berhubungan dengan sistem pencernaan ya. Kemudian edema tungkai, terjadi pembengkakan pada ekstremitas bawah atau pada area kaki pasien, atau perubahan tanda-tanda vital, misalnya tekanan darah naik, atau tekanan darah menurun, atau nadinya menjadi melambat. Nah, itu masuk dalam manifestasi vaskular. Nah, ini bisa dipengaruhi oleh pasien-pasien yang mengalami gangguan pada sistem endokrin maupun sistem-sistem lainnya. Ya, jadi bukan hanya berfokus pada sistem endokrin saja, tapi bisa terjadi pada pasien yang mengalami gangguan sistem endokrin juga. Kemudian keluhan lainnya yang dikeluhkan oleh pasien yang mengalami gangguan sistem endokrin adalah perubahan mental atau indera. Jadi ternyata pada metabolisme reaksi kimia yang ada dalam tubuh manusia itu diatur oleh sistem endokrin yang bekerja sama sebenarnya dengan sistem neurologi kita. Jadi saat satu sistem mengalami gangguan, maka sistem yang lain pun akan ikut terganggu, ya. Nah, pada masalah-masalah tertentu, pasien-pasien yang mengalami gangguan pada sistem endokrin dapat terjadi perubahan mental juga. Nah, apa yang harus kita kaji? Tanyakan kepada pasien, apakah pasien pernah mengalami riwayat sakit saraf, ya, atau pernah mengalami gangguan pada sistem neurologinya. Kemudian terjadi perubahan minat atau status mental, kita harus tanyakan. Kemudian onset depresi, apakah pasien pernah mengalaminya. Nah, khusus untuk neurologi juga kita harus lihat ya, selain kita tanyakan, kita harus lihat onset dari neurologisnya, pemeriksaan sistem neurologis ya. Kemudian apakah terjadi gangguan kesadaran, penyebaran nyeri atau perubahan sensori misalnya, apakah pasien masih bisa merasakan sentuhan atau tidak. Kemudian onset tiba-tiba atau bertahap. Kemudian apakah ada tremor, keterbatasan aktivitas sehari-hari, mati rasa atau kesemutan. Jadi bisa saja bentuk-bentuk perubahan neurologis ini terjadi pada pasien-pasien yang mengalami gangguan sistem endokrin juga. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan baik di neurologis maupun di sistem endokrin, tergantung dengan keluhan utama apa yang dia rasakan. Jadi bisa saja kita melakukan pemeriksaan dua sistem sekaligus. Keluhan utama selanjutnya yaitu manifestasi visual. Jadi kalau pada pasien-pasien yang mengalami gangguan pada sistem endokrin bisa saja mengalami gangguan pada visualnya. Jadi kita harus kaji apakah pasien mengalami perubahan penglihatan atau tidak. Jadi biasanya kalau pada pasien-pasien yang mengalami diabetes mellitus akan mempengaruhi penglihatan. Jadi ada beberapa kasus pasien akan mengalami penglihatan yang kabur. Kemudian apakah memengaruhi aktivitas sehari-hari dan masalah penilaian terhadap tubuh. Jadi kalau pada manifestasi visual kita harus tanyakan kepada pasien apakah hal yang merusak area visual pasien ini mengganggu aktivitas dia atau tidak, atau masih bisa diatasi atau tidak. Kemudian masalah penilaian terhadap tubuh, biasanya pasien-pasien yang kalau mulai penglihatannya kabur atau malah tidak dapat melihat akan mengalami mungkin depresi atau merasa bahwa sistem tubuhnya tidak berjalan lagi semestinya dan mulai merasa citra tubuh berkurang ya. Sehingga dalam manifestasi visual ini kita harus tanyakan dengan jelas kepada pasien sehingga kita dapat menentukan kira-kira
perawatan seperti apa yang harus kita berikan kepada pasien. Kemudian keluhan utama terakhir yang biasa dikeluhkan oleh pasien dengan gangguan sistem endokrin yaitu perubahan sistem perkemihan atau reproduksi. Nah, perkemihan ini ataupun reproduksi kita harus tanyakan apakah perubahan ini terjadi bertahap atau tiba-tiba saja sudah tidak berfungsi dengan baik. Kemudian kalau berhubungan dengan perkemihan kita lihat warna urin dari pasien seperti apa. Frekuensi berkemih, menjadi sering berkemih, jarang berkemih, atau masih normal. Kemudian riwayat batu ginjal, apakah pasien pernah mengalami penyakit yang berhubungan dengan ginjal atau pernah ada batu ginjal. Kemudian tanyakan ketidakaturan menstruasi, mungkin kalau pada wanita, riwayat operasi baru-baru ini, kalau pasien mungkin pernah operasi dalam waktu dekat ini, operasi apa harus kita tanyakan. Kemudian reaksi seksual apakah memengaruhi aktivitas sehari-hari. Ini beberapa pertanyaan yang boleh kita tanyakan kalau pasien-pasien datang dengan keluhan ini. Nah, perlu saya pertegaskan pada mahasiswa bahwa jarang pasien datang berobat ke rumah sakit hanya karena satu keluhan utama. Jadi biasanya pasien itu datang dengan beberapa keluhan utama. Jadi kalau misalnya kalian menemukan beberapa keluhan utama, silakan kalian perjelas pada riwayat keluhan utama. Jadi dengarkan saja dulu apa yang menjadi keluhan pasien, sehingga fokus pertanyaan kita lebih terarah. Jadi kalau misalnya pasien datang dengan gangguan sistem perkemihan, ya sudah pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan sistem perkemihan saja yang kita ajukan ya. Jadi jangan sampai reproduksi dan lainnya kita tanyakan secara menyeluruh, kecuali kalau misalnya memang ada keluhan-keluhan khusus yang mengarah pada sistem tersebut. Nah, setelah riwayat keluhan utama, bagian dari anamnesis yang kedua yaitu adalah riwayat kesehatan sebelumnya. Ya, kita harus tanyakan juga seperti pada sistem pencernaan ya pada minggu yang lalu, sama pun pada sistem endokrin kita harus tanyakan. Diagnosis atau terapi sebelumnya terkait diagnosis atau pengobatan hati, empedu, kanker kelenjar endokrin. Jadi kita harus tanya apakah pasien pernah menerima terapi atau pengobatan sebelumnya yang berhubungan dengan kelenjar endokrin atau berhubungan dengan sistem pencernaan juga. Kemudian tanyakan apakah pasien pernah dirawat inap, kalau dirawat inap dengan penyakit apa. Kemudian tanyakan apakah pasien pernah mengalami penyakit diabetes mellitus, apakah pasien sudah diimunisasi hepatitis A maupun B, kemudian apakah ada perubahan berat badan, dan apakah terjadi distribusi dan karakteristik rambut. Jadi, apakah ada perubahan pada rambut, misalnya mengalami kerontokan atau lainnya. Nah, ini beberapa riwayat kesehatan sebelumnya yang dapat kita tanyakan ke pasien. Selain itu juga yang berhubungan dengan sistem endokrin, kita harus tanyakan apakah pasien ada riwayat operasi ya atau riwayat pembedahan sebelumnya. Operasi terkini kalau ada tanyakan ke pasien. Kalau operasi yang lama, berapa tahun yang lalu misalnya atau berapa bulan yang lalu dan operasinya operasi apa harus ditanyakan. Kemudian prosedur yang dilakukan dalam waktu dekat, prosedur lainnya selain dari operasi, kira-kira ada prosedur yang dilakukan di rumah sakit dalam waktu dekat ini apa? Kita tanyakan. Kemudian ada pun prosedur yang merusak kulit. Apakah dalam waktu dekat ini pasien pernah melewatinya atau pernah mengalaminya? Misalnya tes darah, misalnya pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan laboratorium, injeksi, misalnya pemberian obat, prosedur pemeriksaan gigi, atau adakah proses tindik, tato, dan injeksi IV. Jadi kita harus tanyakan juga riwayat, selain riwayat operasi, riwayat prosedur-prosedur lainnya seperti prosedur-prosedur di bawah ini. Selanjutnya adalah
riwayat alergi. Untuk pertanyaan meliputi alergi sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu. Jadi, baik pada sistem pencernaan maupun sistem endokrin, alergi ini harus kita kaji ya. Riwayat apa lagi yang harus kita kaji? Yaitu pengobatan, penggunaan obat bebas, dan terapi komplementer. Ini wajib harus kalian kaji pada pasien-pasien yang mengalami gangguan pada sistem endokrin maupun sistem pencernaan ya. Kalau misalnya ada penggunaan obat-obat bebas atau terapi komplementer lainnya harus dicatat. Dosisnya berapa banyak, frekuensi minum obatnya seperti apa, durasi pengobatannya berapa lama, alasan mengkonsumsi obatnya apakah dengan resep dokter atau obat bebas saja, suplemen vitamin atau mineral, ya harus tanya. Kemudian menggunakan narkotik atau obat penghilang rasa sakit lainnya, harus tanyakan ya. Kemudian kalau penggunaan obat-obatan hepatotoksin, misalnya ada senyawa emas, merkuri, alkohol, NSAID, isoniazid, acetaminophen, kemudian ada sulfonamida, methotrexate, arsenik, dan nitrit oksida. Ini sih bentuk-bentuk obat hepatotoksin ya. Mungkin pasien tidak terlalu tahu, tapi yang paling umum sih, yang paling banyak biasanya penggunaan alkohol ya, atau merkuri. Jadi kita harus tanyakan ke pasien riwayat-riwayat ini, apakah mereka pernah menggunakan obat-obatan ini ya. Ini penting karena ini berhubungan dengan metabolisme tubuh seseorang. Selain itu, untuk sistem endokrin, kita harus kaji juga kebiasaan makan dari pasien. Apakah pasien memilih makanan, misalnya lebih senang makan yang rebus-rebusan atau makan gorengan, gitu ya. Kemudian asupan tiap hari berapa banyak kira-kira? Kira-kira paling banyak makan 3 kali sehari contohnya, atau hanya sehari sekali contohnya. Kemudian persiapan makanan, dimasak sendiri atau dibeli di luar. Kemudian konsumsi ikan mentah atau kukus dari air terpolusi, misalnya udang, tiram, kerap, atau scallop. Ya, harus tanyakan juga. Kemudian makan jamur yang bukan dibeli dari toko. Nah, ini adalah kebiasaan-kebiasaan makan yang dapat mempengaruhi sistem pencernaan maupun sistem endokrin seseorang, sehingga harus kita kaji. Bagian selanjutnya pada anamnesis, yaitu adalah riwayat keluarga. Sama seperti pada sistem pencernaan ya, tapi kalau pada sistem endokrin yang harus kita tanyakan, apakah keluarga pernah didiagnosis atau melewati terapi dari keadaan sama ya, kanker hati, empedu, dan sakit kelenjar endokrin contohnya. Atau pernah mengalami riwayat perdarahan, jaundice, alkoholisme, penyakit batu ginjal, tidak. Adakah keluarga yang mengalami diabetes mellitus atau pernah mengalami gangguan tiroid atau hipofisis, penyakit autoimun maupun obesitas ya. Jadi untuk riwayat keluarga khusus untuk dia sistem endokrin maksud saya, inilah yang harus kalian tanyakan karena bisa saja penyakit yang dialami oleh pasien ini memang riwayat dari keluarga atau turunan dari keluarganya. Kemudian bagian terakhir dari anamnesis yaitu adalah riwayat sosial dan riwayat pekerjaan. Riwayat sosial sama kurang lebih seperti pada sistem pencernaan, tanyakan apakah pasien ada riwayat merokok, mengkonsumsi alkohol, jumlahnya berapa banyak, polanya, kemudian pernah menjalani perjalanan terakhir kemana, berenang di air yang tercemar sering atau tidak pernah, harus kita tanyakan. Kemudian untuk riwayat pekerjaan, tingkat stresnya pada pekerjaan seperti apa, baik-baik saja atau stres atau seperti apa harus kita tanyakan. Kontak dengan bahan berbahaya tidak, karena ada pada kasus-kasus tertentu
Ada pasien-pasien yang memang bekerja misalnya di laboratorium, itu resiko tinggi untuk terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Kemudian kontak dengan hewan terinfeksi harus kita tanyakan. Jadi inilah beberapa riwayat yang harus kita kaji pada pasien yang berhubungan dengan sistem endokrin. Bagian kedua dari pengkajian yang harus kita lakukan yaitu pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik apa yang perlu kita lakukan pada pasien-pasien yang mengalami gangguan pada sistem endokrin? Nah, sebelum masuk pada pemeriksaan yang lebih spesifik, ada bagian secara general yang perlu kalian amati dan periksa terlebih dahulu sebelum kalian lanjut ke pemeriksaan yang lebih dalam. Nah, yang pertama itu ada observasi umum. Pada observasi umum ini apa yang perlu kita lihat terhadap pasien? Yaitu yang pertama kita perhatikan tingkah laku dari pasien. Nah, pada tingkah laku ini kita perhatikan mulai dari keadaan mentalnya, psikologisnya seperti apa, cara pasien berbicara dan berkomunikasi. Nah, itu semua kita bisa perhatikan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua kita perhatikan penampilan dari pasien. Apakah misalnya pasien ini mengalami obesitas atau malah mengalami kekurangan gizi. Nah, itu juga kita perlu lihat. Perhatikan juga di bagian awal apakah pasien ini dalam keadaan pucat. Kemudian kita perhatikan juga distribusi rambut dari pasien. Kemudian ada vitiligo dan juga ada hirsutisme. Nah, ini adalah observasi umum pertama yang perlu kita lakukan. Nah, setelah melakukan observasi secara umum, hal lain juga yang perlu kita lakukan pada pemeriksaan fisik yaitu adalah pemeriksaan tanda-tanda vital. Ya, di mana pemeriksaan tanda-tanda vital ini sangat penting pada pemeriksaan pasien-pasien yang mengalami gangguan pada sistem endokrin. Kenapa? Karena misalnya yang pertama pada suhu tubuh. Biasanya akan meningkat pada pasien-pasien yang mengalami hipertiroid atau akan mengalami rendah pada pasien-pasien yang mengalami hipotiroid. Kemudian berhubungan dengan pernapasan. Akan ada gangguan kecepatan dan ritme nafas ya, apalagi kalau pasien-pasien yang mengalami penyakit diabetes mellitus. Kemudian pada tekanan darah bisa mengalami peningkatan ataupun penurunan. Begitupun dengan nadi bisa mengalami peningkatan atau penurunan. Sehingga sangat penting untuk kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Nah, selain tanda-tanda vital, hal umum lainnya yang perlu kita periksa yaitu adalah tinggi badan pasien, berat badan pasien, kemudian kita ukur terkait dengan IMT-nya. Setelah kita melakukan observasi secara umum, melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, dan juga menghitung IMT, pemeriksaan fisik selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah meliputi 4 bagian besar, yaitu ada inspeksi, auskultasi, perkusi, dan juga palpasi. Nah, bagian pertama yang perlu kita inspeksi yaitu kita perhatikan kepala dari pasien. Apa yang perlu dilihat dari bagian-bagian ini silakan kalian baca saja sendiri ya. Jadi hal yang perlu kalian perhatikan yaitu bagian kepala, rambut, wajah, alis, mata, hidung, mulut, suara, dan juga lidah. Selanjutnya ada leher, telapak tangan, daerah ketiak, abdomen, rektum, kulit, dan yang terakhir bagian kaki. Selanjutnya, pada bagian auskultasi, kita melakukan auskultasi leher dan juga auskultasi abdomen. Pada palpasi, kita melakukan palpasi tiroid, palpasi hati, dan juga palpasi limpa. Dan pada perkusi, kita harus melakukan pemeriksaan perkusi abdomen, perkusi hati, dan juga perkusi limpa.
Nah, sekarang saya mau mengajak mahasiswa untuk melihat beberapa penyakit yang disebabkan ada gangguannya pada sistem atau pada kelenjar endokrin kita. Yang pertama, mari kita lihat yaitu adalah hipertiroidism atau hipertiroid ya. Pasien dengan hipertiroid ini wujudnya seperti ini ya. Matanya membesar, kemudian ada beberapa kasus matanya sampai memerah ya, seperti ini. Kemudian bagian tangannya kurang lebih seperti pada gambar ini. Bagian kaki bisa terjadi bengkak seperti ini ya. Ini pasien-pasien yang mengalami kelebihan hormon tiroid ya. Nanti kalian bisa membaca hormon-hormon apa saja yang dihasilkan pada beberapa kelenjar endokrin kita ya. Jadi ini adalah pasien yang mengalami hipertiroid. Selanjutnya adalah pasien dengan goiters ya. Jadi goiters itu sebenarnya adalah gangguan pada kelenjar endokrin kita ya. Sekarang udah jadi tahu ya. Gangguan goiters ini tampilannya seperti ini. Ada yang mungkin masih mengecil di salah satu bagian leher kita, ada yang sudah membesar melingkup seluruh area leher dari pasien. Jadi ini adalah salah satu juga penyakit yang disebabkan oleh masalah pada kelenjar endokrin kita. Nah, ini kalau pasien dengan hipotiroidism atau hipotiroid. Kalau di awal tadi ada hipertiroid, nah ini tampilan untuk pasien yang mengalami hipotiroid ya. Kalau pasien dengan hipotiroid, wajahnya seperti pada yang di samping kiri ya, yang gambar A. Kalau pada gambar yang di sebelah kanan ini, pasien yang sudah sembuh dari hipotiroid. Terlihat ya perbedaannya. Jadi kalau pada hipotiroid yang membengkak itu adalah area wajah dari pasien. Kemudian yang berikut ada namanya paratiroid ya. Pasien-pasien yang mengalami masalah paratiroid ini tanda dan gejala atau wujud dari pasien-pasiennya kurang lebih seperti ini. Misalnya pada jari-jari tangannya ada salah satu jari yang membengkak. Kemudian matanya seperti ini, hampir mirip sih dengan hipertiroid ya. Tapi kalau pada paratiroid, jemarinya kalau kalian perhatikan tidak sama panjang ya. Tidak sama panjang. Kemudian berbeda antara pada tangan kanan maupun tangan kirinya ya. Ini adalah bentuk dari pasien yang mengalami paratiroid. Kemudian ini adalah penampakan umum ya dari pasien yang mengalami diabetes mellitus. Jadi ini adalah penyakit yang umum terjadi pada pasien yang mengalami gangguan sistem endokrin, yaitu adalah diabetes mellitus atau sakit gula biasa orang bilang. Nah, untuk pasien-pasien yang mengalami diabetes mellitus, kira-kira bagian ketiaknya seperti ini ya, menghitam. Kemudian bisa muncul luka ya atau ulkus di area ekstremitas maupun di area-area lainnya, dan biasanya kalau ulkus diabetikum ini sulit untuk disembuhkan ya. Kemudian bisa muncul juga bintik-bintik ya seperti pada gambar di kanan ini, dan bisa terjadi gangguan-gangguan lainnya. Di sini ada gangguan makrovaskular maupun mikrovaskular ya. Kalau makrovaskular, pasien bisa mengalami sampai terjadi stroke atau gangguan pada kardiovaskuler atau jantungnya. Bisa terjadi gangren atau luka ya, luka dan bisa menyebabkan amputasi. Kemudian kalau mikrovaskuler, pasien akan mengalami gangguan pada retinopati ya, akan terjadi perubahan penglihatan. Kemudian ada gangguan untuk ginjal,
Kemudian untuk neuropati ada autonomik maupun somatik. Jadi untuk diabetes mellitus kira-kira inilah beberapa gambaran yang dapat terjadi pada pasien. Dan tampilan untuk pasien yang mengalami gangguan diabetes mellitus kurang lebih seperti ini. Nah, ini yang saya bilang tadi, ulcus diabeticum. Jadi kalau pasien-pasien yang telah mengalami diabetes mellitus harus berhati-hati jangan sampai luka atau jangan sampai terjadi luka. Karena kalau terjadi luka, itu sangat sulit untuk disembuhkan. Nah, ini beberapa ulcus diabeticum yang sudah terjadi pada pasien ya. Paling banyak dan paling sering memang terjadi pada area ekstremitas bawah atau pada area kaki dari pasien. Nah, kalau seperti ini bisa terjadi amputasi atau bisa dilakukan tindakan amputasi karena jaringan-jaringan sini sudah mati ya. Jadi diusahakan pasien-pasien yang mengalami diabetes mellitus harus dijaga supaya tidak mencapai ke ulcus diabeticum. Kemudian penyakit lainnya ada namanya Cushing syndrome ya. Bentuk dari pasien yang mengalami Cushing syndrome ini pun hampir mirip dengan hipotiroid ya. Wajahnya membengkak, tetapi kalau pada Cushing syndrome ini pembengkakan bisa terjadi sampai pada area leher dari pasien. Nah, yang di samping kiri ini pasien dengan Cushing syndrome, yang sebelah kanan ini dia telah sembuh ya dari Cushing syndrome-nya. Kemudian pada kasus-kasus tertentu ada pasien-pasien yang mengalami pembengkakan pada area abdomennya dan muncul-muncul bercak-bercak atau seperti bengkak pada area ekstremitas atas atau pada area tangan ya. Kulitnya seperti ada bercak-bercak yang muncul seperti ini. Nah, ini kemungkinan pasien mengalami Cushing syndrome. Ada juga penyakit lainnya yang berhubungan dengan sistem endokrin yaitu namanya Addison disease. Ya, kalau Addison disease ini pasiennya menjadi sangat kurus ya. Kemudian area bawah matanya menggelap sampai ke ekstremitas tangan maupun ke area-area lainnya sampai ke bagian mulut ya. Bagian mulutnya pun ikut menjadi hitam. Ini kemungkinan pasien mengalami Addison disease ya. Ini penampakan pasien-pasien yang mengalami Addison disease. Selanjutnya ini ada namanya akromegali ya. Akromegali ini pun penampakannya mau hampir mirip dengan paratiroid ya. Jadi terjadi pembengkakan pada, kalau digambar sini, pada kelopak mata sebelah kiri pasien. Kemudian ada gangguan pertumbuhan misalnya giginya. Kemudian jari-jari tangan dan jari-jari kakinya itu pendek-pendek ya. Jadi ini salah satu gangguan hormon ya, yaitu disebut dengan akromegali. Selanjutnya yang mungkin tidak asing atau kalian sudah pernah melihatnya, yaitu adalah dwarfisme dan gigantisme. Kalau dwarfisme itu adalah mereka yang mengalami gangguan pada hormon pertumbuhan, lebih tepatnya adalah kekurangan hormon pertumbuhan. Sedangkan kalau pada pasien dengan gigantisme yaitu kelebihan hormon pertumbuhan ya. Jadi pasien-pasien yang kalian lihat seperti ini, mereka ada gangguan pada sistem endokrin kita khususnya dalam pemenuhan hormon mereka. Nah, selanjutnya bagian pengkajian yang ketiga yaitu ada pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik yang sering dilakukan pada pasien dengan gangguan sistem endokrin yaitu terbagi atas dua. Yang pertama ada uji fungsi endokrin non-invasif dan ada uji fungsi endokrin yang invasif. Kalau yang non-invasif itu terdiri ada pemeriksaan tes struktur dan fungsi tiroid, ada pemeriksaan yodium radioaktif, pemeriksaan tes struktur dan fungsi adrenal,
tes struktur dan fungsi hipofisis, dan ada uji fungsi metabolik. Sedangkan untuk uji fungsi endokrin invasif ada angiografi, pengukuran tekanan vena porta, biopsi, dan parasentesis. Pemeriksaan diagnosis ini akan berbeda-beda pada setiap pasien ya. Ini semua akan tergantung pada keluhan utama maupun riwayat keluhan utama yang dialami oleh pasien. Jadi, kalau misalnya dia datang dengan gangguan pada tiroid, maka tes struktur dan fungsi tiroid ini dapat kita lakukan ya. Jadi ini akan berbeda pada masing-masing pasien. Selain pemeriksaan diagnostik tadi, ada juga pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium ini yang sering dilakukan pada pasien dengan gangguan sistem endokrin adalah tes fungsi endokrin pankreas, tes fungsi tiroid, tes fungsi paratiroid, tes fungsi adrenal, tes fungsi hipofisis, dan tes fungsi metabolik secara umum ya. Jadi ini beberapa pemeriksaan laboratorium yang berhubungan dengan hormon-hormon yang ada dalam kelenjar endokrin kita. Ini pun akan berbeda pada masing-masing pasien sesuai dengan keluhan atau penyakit yang dialami oleh pasien tersebut. Selanjutnya di sini Ibu tampilkan investigation in endocrine disease. Jadi ini beberapa pemeriksaan diagnostik yang dapat kita lakukan berkaitan dengan indikasi pasien-pasien yang mengalami gangguan pada sistem endokrin itu sendiri. Nanti kalian bisa baca saja ya untuk tabel ini. Kemudian yang terakhir adalah beberapa terapi yang dapat diberikan pada pasien-pasien yang mengalami gangguan pada sistem endokrin, seperti pada penyakit-penyakit yang saya tampilkan tadi gambarnya. Jadi misalnya kalau pasien yang mengalami hipotiroid, inilah obat-obat yang bisa kalian berikan. Atau pasien-pasien yang mengalami gangguan adrenokortikotropik hormon atau ACTH, inilah beberapa obat yang harus diberikan. Begitupun dengan hipertiroid, dwarfisme, gigantisme, hipoparatiroid, hiperparatiroidisme, antiinflamasi, maupun diabetes mellitus. Ini adalah beberapa terapi obat yang bisa diberikan pada pasien-pasien dengan gangguan sistem endokrin. Demikianlah penjelasan Ibu terkait dengan pengkajian pola nutrisi atau metabolik yang lebih spesifik ke sistem endokrin. Kiranya materi yang Ibu sampaikan ini dapat dipahami dan dimengerti oleh mahasiswa. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Di minggu ini penugasannya hanya satu, yaitu adalah tugas kelompok kecil ya. Silakan masing-masing ketua kelompok sebagai perwakilan mengumpulkan tugasnya. Pastikan nama dari setiap anggota tertulis pada tugas tersebut karena ini akan dijadikan sebagai absensi ya. Dan Ibu mau tambahan informasi bahwa nanti di minggu ke-7 ini akan ada kuis yang berisi terkait dengan 3 topik yang terakhir, yaitu dimulai dari week 5, week 6, dan week 7. Jadi nanti akan diinformasikan lebih lanjut terkait dengan kuis kapan Ibu akan membukanya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih untuk kebersamaan ini. Tuhan Yesus memberkati.